Hai semua, selamat malam. Kita masih tunggu yang mau join. Ayo temennya dipanggilin. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Kalau malam Sabtu standby di Hipa Valley jam 7 malam karena pasti ada obrolan yang seru-seru. Boleh ajakin teman-temannya buat join lagi karena malam ini topiknya juga bakalan menarik banget. Mudah-mudahan hubung pembicara to join. Udah belum? Hai Mbak. Halo, halo Dika. Aku open dulu ya. Oh, oke. Oke. Jadi Kita malam ini kita nanti ya, tunggu ya. aman aja Mbak. Nggak apa-apa, stay aja di Oh, situ. apa? Kita bareng. Kita Ya, ya. bareng, kita bareng. Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam ini seperti biasa Jumat malam ketemu sama Hipa Valley Talks bersama saya host cabutan Vita dari VL7. Kita semua tahu ya, Hipa Valley adalah wadah bagi alumni Vanlit, khususnya bagi teman-teman dengan yang profesional ataupun pengusaha yang ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait ekspertisenya masing-masing. Dan seri ini sudah berlangsung sekian lama ya, kurang lebih mungkin udah 2 tahun. Dan jangan khawatir, tiap malam Sabtu pasti topiknya seru-seru. Dan khusus di bulan April, kita tahu bahwa bulan April itu kalau di Indonesia bulan emansipasi wanita. Karena terkenal nanti tanggal 21 April ada Hari Kartini. Kayaknya bulan yang memang istimewa buat cewek-cewek. Nah, di bulan April ini Hipa Valley Talks juga ingin menyajikan sesuatu yang istimewa buat kita semua yang perempuan. Karena setiap minggunya nanti akan topik-topiknya berhubungan dengan masalah keperempuanan. Dan minggu ini khususnya yang membuka untuk pertemuan yang pertama, ini pembahasannya rada-rada berat. Karena kebetulan yang mau jadi pembicara juga kelasnya kelas kakap. Aku sampai bawa contekan Mbak Yeti buat malam ini. Karena kita akan membahas tentang seberapa penting sebetulnya perempuan mengetahui posisinya, termasuk juga dalam pernikahan, konteksnya dalam masalah pembagian harta. Wah, kayaknya sensitif tapi ini penting. Dan mungkin teman-teman nih baru pada selesai nyetor SPT. Nyetor SPT yang tanggal 31 Maret. Kalau yang pisah harta dengan suami, pasti PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya berbeda dengan perempuan yang pisah harta. Nah, dari situ aja sebetulnya kita tahu ada implikasi nih soal pemisahan harta dalam pernikahan. Nah, supaya saya nggak lebih panjang ngomong nggak jelasnya, kita langsung konsultasi aja sama ahlinya. Jangan lupa untuk semua yang udah ada di ruangan ini, saya lihat ada beberapa nama yang sudah familiar, penonton setianya Hipa Valley Talks, diajakin teman-temannya buat join lagi karena perbincangan malam ini saya yakin banyak yang perlu banyak yang bisa di-sharing. Dan teman-teman boleh banget nanya nanti di kolom tanda tanya itu, boleh ditutul terus dituliskan pertanyaannya di situ. Saya akan perkenalkan dulu teman saya yang udah nungguin saya, yang awet muda. Kayaknya semua angkatannya Mbak Yeti ini awet muda. Ada Mbak Natalia Yeti Puspita. Selamat malam Mbak Yeti. Malam Devita, panggilannya Dek ya. Jadi malam tua ya. Jadi malam ini antara dokter dan doktor. Jadi kalau Mbak Yeti ini angkatan 4 dan beliau adalah seorang konsultan hukum dan juga seorang akademisi. Mbak, kayaknya mendingan Mbak Yeti kenalan sendiri dulu deh. Sebenarnya Mbak Yeti ini sekarang profesinya apa, kerja di mana, tinggal di mana, siapa tahu ntar butuh konsultasi hukum mungkin. Monggo Mbak, silahkan. Oke, Devita. Aduh, jadi serasa tua ya kalau dipanggil Dek. Apa deh?
Kayaknya kalau orang Jawa tuh kalau ngomong langsung pakai namanya itu kayaknya nggak sopan gitu ya. Oh, Jadi gitu ya. Oke. masih ada timur gitu. Oke, makasih dibuka sama Devita yang aduh ngomongnya berat gitu. Aku sebetulnya nggak mau ngomong berat gitu ya karena udah hidup udah berat gitu ya, dibebani pakai berat lagi makin berat gitu. Jadi ngomongnya santai-santai aja. Toh hukum nggak bikin takut kok. Kita memang Oh, gitu. butuh gitu loh buat kita tenang, buat nyaman gitu. Aku gitu ya, saya Yeti gitu, biasa teman-teman manggil. Saat ini sih bekerjanya di Fakultas Hukum di Atmajaya, jadi lebih banyak bergerak di bidang pendidikan sih. Jadi kalau untuk konsultan hukum memang udah punya lisensi tapi jarang dipakai, lebih banyaknya seneng ketemu sama yang muda-muda gitu ya, jadi lebih lebih awet muda dibanding nangan terus jadi pengen jadi lebih petua gitu loh pikirannya. Tapi selama ini memang dari awal dari kuliah gitu ya memang bergelutnya di bidang hukum. Nah, kalau ngomong-ngomong hukum sih memang saya lebih banyaknya ke bidangnya ke hukum internasional ya karena Oh, passionnya ke hukum internasional gitu. Tetapi nggak ada kan istilah hukum, sarjana hukum internasional, sarjana hukum perdata. Jadi memang iya. kita memang basicnya harus tahu lah masalah hukum gitu ya karena eh, sekali lagi bahwa hukum memang memang hal yang kadang ditakuti tapi memang dibutuhkan gitu. Jadi Mm, mm, mm. saya lebih banyak ke hukum internasional tapi mungkin dengan masalah perempuan memang saya juga Mm, ya. Jadi mau nggak mau saya juga belajar tentang bagaimana perempuan itu bagaimana di mata hukum. Kemudian kalau terkait saat ini juga lebih banyak juga menangani masalah-masalah terkait bencana gitu ya. Kalau mm. ngomongnya sih eh, manajemen bencana atau disaster management, tapi masalah-masalah perempuan juga banyak kok terkait dengan masalah bencana. Jadi ketika ditawarin sama Kak Desta di sini, halo Kak Desta, gitu. Ya nanti bulan April ngomongin soal perempuan ya tanpa babi bu ya. Oke lah gitu kalau masalah perempuan gitu. Tapi ketika ditanya perjanjian, oke gitu ya. Oke gitu artinya karena itu berkaitan dengan masalah bagaimana kita memitigasi ya. Kita Mm, sebagai perempuan kan harus tahu bahwa kita juga rentan gitu ya. Perempuan tuh ya. rentan gitu. Mm, Jadi mm. mau harus tahu gitu. Harus ya istilahnya kita berbagi pengalaman. Saya nggak merasa saya sok pinter, saya apa deh. Jadi kita sama-sama belajar gitu karena ya hidup kan memang harus untuk belajar. Iya. Itu sih. Dan memang iya. Dan setuju Mbak aku karena kadang-kadang kayak tadi ya masalah SPT aja. Kenapa PTKP-nya berbeda antara yang pisah harta dan yang enggak itu kayaknya simple things yang dilakukan secara rutin. Tapi mungkin kalau kita nggak tahu dengan baik itu ada implikasinya. Atau misalnya kita suami istri lalu salah satu misalnya mempunyai masalah ekonomi terkait utang piutang misalnya. Nah itu kemudian memang mau nggak mau membuat perempuan juga harus melek hukum, harus tahu apa statusnya di mata hukum seperti apa. Oke deh, supaya nggak panjang-panjang, apa maksudnya aku nanti melandang kemana-mana. Uh, kita kan malam ini mau ngobrol itu tentang harta gono gini, Mbak. Iya. Sebenarnya aku pengen tahu, kalau menurut pengertian hukum di Indonesia, harta gono gini itu apa sih, Mbak? Iya. Gitu, pengertiannya. Silakan, Mbak. Ya, makasih Dek. Memang isunya ini ya antara apa ya dibikin kayak kayak ibaratnya meme atau istilahnya kayak lucu gono gini gitu kan kita juga Iya. nggak ngerti gono gini itu seperti apa sih kalau apakah itu nama orang gitu ya Hmm. apakah itu kayak kiasan gitu kan gono gini gitu memang kalau kita teliti segala macam atau kita baca-baca memang nggak ada istilahnya gono gini itu asalnya dari mana gitu ya bahkan kalau kita lihat di kamus pun gono gini kan artinya sebetulnya dari Gana gini gitu ya itu Hmm. artinya kebersamaan sama sebetulnya itu Gana itu kayak menunjukkan cowok gini cewek jadi Hmm. gono gini cowok cewek gitulah ibaratnya seperti itu itu memang tidak ada istilah yang langsung ya gono gini nah kalau Hmm. ngomongin
ini biasanya itu selalu dikaitkan dengan harta gitu ya. Hmm. Harta ini harta yang diperoleh secara bersama gitu. Dalam Hmm. bersama itu maksudnya apa gitu. Berarti Hmm. cowok cewek bersama gitu ya. Bukan berarti pas kumpul-kumpul gitu enggak ya, amit-amit Ya. gitu ya. Hmm. Hmm. Dalam ikatan perkawinan gitu, ikatan Hmm. perkawinan. Kayak gitu kalau dalam konteks hukum sih kalau ngomongin harta bersama gitu, harta gono gini pasti ngacunya kalau kita itu kan masalah keperdataan ya. Berarti Ya. ngomongin ke perdata gitu. Kalau Hmm. ada turunannya ada undang-undang perkawinan gitu. Nah, kalau Hmm. dalam KUH Perdata sendiri masalah perkawinan kan ada di pasal 119 nanti Hmm. bisa Hmm. Hmm. tahu lah gitu kalau ngomongin itu tetap berat gitu ya. Jadi ngomongin Heeh. 19. Kemudian kalau di undang-undang apa namanya perkawinan tahun 74 itu harta gono gini gitu atau harta bersama itu ada di pasal 35. Jadi Hmm. harta yang diperoleh ketika perkawinan, selama perkawinan. Jadi Hmm. uh, ketika A dan B menikah gitu ya. Nah, Hmm. Hmm. yang disebut sebagai harta gonogini. Biasanya itu menjadi rujukan untuk bersama dan arahnya biasanya untuk misalnya kalau nanti terjadi perceraian dan bla 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 yang nggak enak itu kelihatan oh ini harta yang bersama untuk membedakan itu harta bawaan masing-masing. Ya, ya kayaknya kalau saya juga sebelum live tuh sempat scroll-scroll di undang-undang perkawinan itu. Jadi ada istilah harta bawaan ya, Mbak ya. Jadi harta bawaan itu sebelum pernikahan. Nah, tapi ada juga kalau misalnya gini, Mbak, dia sudah menikah A dan B. Kemudian salah satu mendapatkan warisan dari orang tua misalnya. Sudah di dalam pernikahan, itu termasuk gonogini atau enggak, Mbak? Kalau kalau ngacunya ke hukum ya, kalau di Mhm. pasal 35 itu ya kan kalau Mhm. satu itu ngomongin harta bersama ya. Kalau harta Ya. bawaan ya, itu harta yang diperoleh ketika belum menikah gitu ya. Dan itu ada di bawah Mhm. penguasaan masing pada dasarnya itu. Jadi kalau misalnya Mhm. udah menikah gitu ya, Mhm. harta yang sudah diperoleh sebelumnya entah itu karena warisan, karena Mhm. mungkin diberi atau hibah gitu, itu menjadi penguasaannya masing. Nah, No. harta bersama itu baru muncul ketika nikah gitu ya. Artinya kalau harta yang Mhm. belum diperoleh menurut menurut pasal 3 itu ada di bawah penguasaannya si apa namanya si yang Suami bersangkutan. atau istrinya gitu ya, Mbak. Oke. Nah, Mbak, sebenarnya aku agak curious juga nih. Kalau ngelihat di undang-undang itu kan ini agak agak ke belakang dikit nih, Mbak. Di pasal 31 dan 34 itu kan ngebahas juga soal kedudukan laki-laki dan perempuan. Bahwa laki-laki itu di situ ditetapkan sebagai orang yang harus dalam tanda petik menyuplai kebutuhan rumah tangga begitu ya. Kemudian punya kewajiban untuk menghidupi istrinya. Ini sebenarnya jadi posisi perempuan di sini gimana sih, Mbak? Kok kayaknya kesannya yang punya kewajiban itu hanya laki-laki aja gitu. Kalau dari ini aku awam membaca undang-undang itu ya, Mbak ya. Jadi ngelihatnya seperti itu. Ini gimana sih, Mbak Yati? Ya, kalau ngomongin laki-laki perempuan itu kan orang ya. Orang itu kan kamu subjek hukum, dia punya hak dan punya kewajiban. Jadi kalau dibilang hanya laki-laki yang memang memiliki kewajiban, itu dalam kata memiliki kewajiban dalam konteks perkawinan itu salah. Karena pasal Hmm. ngomongin hak kedudukan istri itu seimbang dengan Ya. laki-laki. Bahwa ketika si laki-laki itu memang memiliki kewajiban sebagai kepala rumah tangga, ya itu memang sudah kewajibannya. Karena istri pun punya kewajiban mengatur urusan rumah Iya, tangga iya, iya. gitu. Jadi nggak bisa semua dibebankan kepada suami karena memang posisinya seimbang. Hanya pengaturan jenis kewajibannya aja. Suami mungkin mencari nafkah, perempuan mungkin mengatur rumah tangga. Tetapi kalau di era modern itu nggak harus seperti itu Nggak ya seperti bahwa. itu penafsirannya ya, Mbak. Nah itu pentingnya sebetulnya kalau di perjanjian nikah, Devita. Oh, Karena oke. eh, karena kalau dibilang secara apa letter ya hukum gitu ya di dalam undang-undang perkawinan itu bahwa laki-laki itu yang bekerja sebagai Mm-mm. kepala, perempuan itu
yang mengurus rumah. Rumah tangga. Nah, kalau itu dipandang secara letter loh, ini berarti malah merugikan perempuan. Maka Iya. muncullah ya, muncul itu opsi ada yang namanya perjanjian pernikahan gitu. Nah, Soalnya perjanjian pernikahan itu lebih banyak menguntungkan perempuan loh, gitu loh, dibandingkan eh, apa ya, undang-undang yang sebelumnya. Karena kalau undang-undang, kalau ngelihat KUA Perdata gitu ya, itu kan warisan ya, itu bukan bukan murni dibuat oleh kita ya, itu warisan BW itu kan warisan dari Belanda gitu ya. Jadi Iya, isunya waktu itu memang belum ada istilahnya kesetaraan gender, belum iya. ada isu-isu seperti itu ya, kesetaraan gender baru ada mungkin setelah apa namanya, ada apa, hak asasi manusia tahun 45, perempuan itu harus setara gitu. Dan Maka emang apa undang-undang perkawinan tuh dari 74 juga nggak ada ini ya Mbak, revisinya kayaknya yang baru 2019, salah nggak Mbak? Correct me if I'm wrong. Iya sih, iya. Kalau 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 itu memang ada revisi-revisi ya. Tapi kalau mau ngomongin kita khusus untuk masalah perjanjian nikah gitu ya, sebetulnya yang direvisi benar-benar terkait perjanjian nikah itu yang di pasal 29-nya gitu ya. Kalau 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 yang secara khusus ya tadi yang pernikahan. Oke deh. Nah, Mbak, ini tadi kita sudah mulai nyenggol sedikit tentang perjanjian pranikah, perjanjian nikah ya. Jadi perjanjian nikah itu kalau kita sering dengar perjanjian prenup atau prenupsial atau perjanjian sebelum pernikahan berlangsung. Nah, sekarang mulai muncul nih beberapa hari yang lalu Maya Estianti, dia ngupload story atau ngupload sesuatu di Instagramnya dan dia bertanya, apa pendapat kalian perempuan tentang perjanjian pasca nikah? Bayat, kita dijelasin dulu deh, sebenarnya prenup sama postnup ini apa sih Mbak Yati? Mau nggak Mbak? Oke, itu seru ya, Dek. Karena perjanjian nikah itu kan kalau seperti yang pernah kita discuss kemarin, sempat kemarin gitu dikit, Iya. ngomongin perjanjian, apalagi perjanjian nikah, itu kan kalau kita orang timur ya, tabu ya Iya. istilahnya. Ini belum apa-apa udah, ibaratnya kalau kita yang ngomong yang cewek bilang ih kiranya morotin harta atau Iya. segala macam itu kan, kadang-kadang kita belum belum nyampe istilahnya bahwa tidak semata-mata untuk cari keuntungan gitu loh, Iya. sebetulnya hukum itu untuk melindungi gitu, bukan cari untung tapi untuk melindungi. Nah, perjanjian nikah itu kalau konsepnya tahun 74, jadi sebelum tahun 2016 gitu, itu istilahnya perjanjian nikah gitu ya, perjanjian. Ada konsep prenuptial, apa prenuptial gitu ya, prenap atau postnap gitu, itu karena ada keputusan atau putusan Mahkamah Konstitusi itu tahun 2016. Karena mengacu pada Undang-Undang Perkawinan 74 dan juga KUA Perdata gitu, nikah itu memang sebetulnya itu pengecualian ya. Kenapa dibilang pengecualian? Karena kalau ngacu kepada KUH Perdata, ketika laki-laki dan perempuan itu menikah, terjadi persatuan. Hartamu, aku, harta bersama, gitu kan ibaratnya. Nah, dan harta bersama itu, gitu ya, dalam pasal, kalau kita ngomong di KUH Perdata itu pasal 120 kalau nggak salah ya, 124 kalau nggak salah, itu mengatakan bahwa yang berhak untuk melakukan atau pengurusan harta bersama itu adalah suami. Katakan bahwa perempuan itu seperti tidak seimbang, padahal Iya. kalau seimbang gitu ya, tetapi kalau urusan harta tidak seimbang. Jadi laki-laki itu yang punya kewenangan. Jadi kalau misalnya mau ngurus ini, mau beli gitu, mau beli sesuatu yang berharga lah, beli rumah lah, beli mobil, itu harus persetujuan laki-laki. Nah, makin berat lagi gitu ya, kalau ini ngomongin yang
sebelum 2016 ya Dek ya, artinya Iya. makin berat lagi kalau yang nikah itu ternyata pasangannya beda keluarga negaraan. Iya, iya. Itu karena kalau ngomongin beda keluarga negaraan, berarti kan percampuran harta. Harta misalnya saya nikah sama orang Belanda gitu ya. Iya. Unsur asing di situ. Nah, ketika ada percampuran harta gitu ya, maka istilahnya jadi kayak apa ya istilahnya nggak berlaku lagi kalau untuk pemilikan harta, misalnya mau beli tanah atau beli apa, karena misalnya dalam kita ngaitnya dalam undang-undang pertanahan atau agraria bahwa yang beli tanah itu harus warga negara Indonesia gitu Ya. ya, jadi istilahnya nggak bisa berlaku, dia nggak bisa memiliki warisan dan lain sebagainya. Itu akhirnya filosofinya ya munculnya itu karena adanya usaha untuk melindungi para perempuan yang menikah dengan orang berkeluarga asing gitu, supaya mereka juga bukan postnap, adanya perjanjian nikah itu untuk melindungi orang yang mau menikah dengan orang luar negeri karena ada pemisahan harta. Nah, ini Ya, kan sebelum perjanjian nikah ini ada yang sebelum dan sesudah kan, Mbak. Nah, ini ya, apakah konteksnya hanya karena masalah perbedaan waktu saja atau sebetulnya ada substansi yang berbeda dari keduanya ini, Mbak? kalau dari akibat hukumnya nggak ada perbedaan, sama saja punya akibat yang sama, artinya mengikat tiap pihak. Yang membedakan itu adalah sebetulnya ya waktu ketika perjanjian prenep itu dibuat, ketika perjanjian itu apa namanya sebelum pernikahan dibuat, sedangkan itu dibuat ketika perjanjian itu pernikahan itu sudah terjadi. Mungkin perbedaan yang lebih adalah untuk postnap itu tidak berlaku surut, jadi nggak bisa mundur. Artinya misalnya gini, nikahnya 2010 gitu ya, 2010. Sekarang udah 2024, 22, baru kepikiran nih tahun 2020, ya ampun, usahaku udah maju gitu ya, kepikiran, look ini nih, aku mau melindungi nih hartaku dan lain sebagainya, mana nih gitu ya, aku bisa buat enggak, ternyata kan bisa nih dengan putusan MK tadi. Nah, yang kelihatan bedanya adalah masa dari 2010 ketika dia mulai pernikahan sampai 2020 itu dianggap harta jadi nggak baru berlaku surut. baru 2020 ketika dibuat perjanjian itu baru terjadi pemisahan harta. Masa dia dapat harta nih dari 10 tahunan gitu ya, mungkin dia sudah punya aset-aset, saham dan lain sebagainya itu. Sama kalau ada apa-apa berarti dibagi dua gitu ya istilahnya keuntungan. Tapi ketika dia sudah buat perjanjian apa namanya postnap gitu, pemisahan harta kan, berarti itu hartanya si suami, ini hartanya si istri begitu. Jadi kalau misalnya dia ini dalam konteks tadi kita agak nyampur ke kultur juga ya Mbak ya, bahwa memang kedudukan dalam hal pengurusan harta ini memang menjadi seperti tidak seimbang. Laki-laki yang boleh ngurus istilahnya kayak gitu. Nah, kalau di perjanjian prenup dan postnup yang ada sekarang Mbak, terutama setelah era 2016, apakah sudah ada kesetaraan? Boleh nggak Mbak perempuan yang mengajukan, aku mau pisah harta nih gitu? Boleh nggak Mbak? Ya boleh saja. Kan namanya perjanjian itu kan kesepakatan para pihak. Kesepakatan dan kalau 1338 KUH Perdata itu kan nggak ngomongin masalah perjanjian itu apa kebebasan berkontrak ya. Jadi mau si laki-laki dulu, mau perempuan dulu gitu ya. Tidak masalah. Itu ya. Artinya bahwa namanya perjanjian kan kebebasan. Mau siapa yang mau mengajukan begitu. Jadi nah, kalau tadi kan Mbak Yeti sempat bilang sebetulnya perjanjian ini dua-duanya menguntungkan, terutama untuk perempuan yang dalam kultur kita mungkin memang tidak
tidak terlalu sama lah istilahnya gitu ya. Walaupun misalnya perempuannya sama-sama make money sebetulnya dalam rumah tangga, tapi tetap saja ada perbedaan kayak gitu. Nah, ini kalau menurut Mbak Yeti nih, sebelum nanti aku melangkah jauh ke posnap-posnap yang lebih detail itu tuh, mana yang lebih mending, Mbak? Ada nggak yang lebih baik? Prenup atau posnap? Keburu ketahuan dulu. Kalau kita Ternyata suaminya hartanya banyak gitu misalnya. jadi kalau ngomongin, kalau saya dari ilmunya manajemen bencana ya, mitigasi itu bagus kan daripada Iya. menanggulangi gitu. Jadi, Pencegahan lebih baik daripada mengobati ya, bener juga sih. iya. Dokter kan lebih tahu itu kan Iya. cara-cara. Aduh. Ibaratnya kita tahu rentan gitu ya, perempuan rentan, apalagi mungkin mungkin kalau si perempuannya tahu dia udah ada dapat dari hibah atau waris. Kalau waris kan karena mungkin kalau ada kematian baru waris, istilahnya dia punya harta bawaan dan lain sebagainya, dan dia tahu dia mau menikahnya sama siapa gitu ya, istilahnya mungkin dia calon suaminya dari yang misalnya bibit bobot, misalnya ngomongin seperti itu, atau mungkin si calon istrinya tahu suaminya ini kerjanya nggak tentu atau usaha atau bisnisnya turun gitu ya. Lebih baik aku bikin perjanjian nih apa prenup gitu untuk mengurangi. Dan Jadi atau juga itu menguntungkan kalau dia ini dia mau nikah beda warga negara, mau nikah beda sama warga orang negara. ya, dia Ya, tetap bisa warisan atau maupun juga apa harta gitu. Nah kalau posnap iya. ya mungkin udah lewat gitu kali ya. Tapi menarik nih. Jadi ternyata ini nggak cuman soal kalau salah satu punya, maaf, uang lebih banyak. Tapi bisa juga kalau ternyata salah satu kita antisipasi kemungkinan dia misalnya usahanya turun atau Iya, kemudian berhenti kerja, itu ternyata menguntungkan juga ya Mbak Yeti. iya. Iya, karena itu akhirnya melindungi hartanya ya, melindungi artinya juga melindungi anak-anak yang nanti hak anak ya yang dihasilkan dalam perkawinan itu. Jangan sampai misalnya usahanya ini entah laki-laki entah perempuan ya, tapi kalau kita ngomongin kita kan lagi isunya isu perempuan Cewek. ya, gitu. Iya. Perempuan itu melindungi perempuan, artinya jangan sampai misalnya karena si suaminya ikut-ikutan trading gitu ya, nggak ngerti ya, naik turun binary, oh tiba-tiba naik, oh tiba-tiba turun, tapi banyak dibohonginya. Jangan sampai itu kena hartanya si cewek gitu, apalagi si perempuan ibu rumah tangga nggak bekerja gitu, tapi dia hanya mengandalkan apa namanya mungkin penghasilan yang biasa-biasa saja, mungkin ya apa namanya mungkin dari UKM yang dia geluti, jangan sampai menggerogoti itu gitu. Jadi menurut saya dilihat dari sisi mata hukum ya, kalau mau melindungi ya itu apa namanya melakukan perjanjian sebelum gitu ya. Posnap bisa, tapi ya sekali lagi itu kan keputusan masing-masing ya. Mungkin yang saya percaya kok sama suami saya percaya kok sama calon saya, ya sudah gitu. Ya nanti ibaratnya kalau kenapa-napa, ya cari pengacara. Baik. Di kolom chat aku lihat ada Romo Santo. Selamat malam Romo Santo. Malam ini saya sama Selamat Mbak Yeti malam, lagi Romo saya. ngomongin lagi ngomongin tentang pemisahan harta dalam rumah tangga. Memang topiknya agak sensi-sensi berat gitu. Berat. Oke, Mbak. Nah, kalau menurut Mbak Yeti nih, kan ini kan apa ya Mbak? Maksudnya ya tadi ya masalah kultur tuh kita di Indonesia ini agak kurang sopan nih. Misalnya mau nikah terus bilang sama calon suaminya nih. Aku tadi disclaimerku juga itu, kita yang ngebahas ini kebetulan sama-sama perempuan. Jadi mungkin sudut pandang kita akan ini aku sebagai cewek nih. Padahal mungkin dari pihak laki-laki juga punya pemikiran sendiri. Contohnya misalnya nikah dengan cewek yang udah mapan, punya rumah, mungkin punya bisnis, punya apa. Mungkin laki-laki juga pride-nya bisa terlindungi ya dalam tanda petik dengan melakukan perjanjian pranikah. Jadi aku nggak pernah ganggu harta calon istriku loh gitu, supaya nggak dikira dihidupin sama ceweknya gitu. Kadang-kadang cowok gengsi juga begitu. Oke, sebetulnya Mbak, dalam poin perjanjian nikah, apakah dia prenup atau dia postnup,
itu sebetulnya poin-poinnya apa aja sih Mbak? Apakah termasuk juga properti, aset, atau gimana Mbak? Poin-poin apa yang penting dalam perjanjian nikah itu? Sebetulnya kalau ngomongin perjanjian nikah, kalau hukumnya itu ya perjanjian perkawinan itu hanya ngomongin masalah harta. Adalah harta yang diatur dalam KUH Perdata, dalam Undang Perkawinan juga ngomongin yang diatur adalah harta, entah itu kalau pernikahan kan memisahkan antara harta bersama, kemudian harta bawaan dan lain sebagainya, ya itu dalam konteks KUH Perdata. Tetapi kalau balik lagi kita ngomongin nih pasal 1338 kebebasan berkontrak, isi dari klausul perjanjian gitu ya, itu bisa disepakati bersama. Misalnya nih yang terpenting gitu ya, bahwa perempuan boleh bekerja. Itu kan yang tadi kita bicarakan tadi, undang perkawinan itu kan laki-laki yang mencari kerja, perempuan yang urus rumah tangga gitu. Kalau itu di letterlock kan susah ya. Nah mungkin untuk bisa menjamin si perempuan itu, nanti aku kalau udah nikah boleh kerja ya mas gitu ya. Ya tapi kalau perempuan kayak kita tulis ya gitu, itu bisa saja gitu ya, Gitu ya. hak pekerja ya gitu, atau misalnya mau untuk mengurus apa ya, misalnya untuk beli sesuatu, misalnya rumah atau harta lainnya gitu, tanpa persetujuan suami, misalnya untuk bisnis atau apa, mungkin juga bisa itu dijadikan klausul di dalam perjanjian nikah gitu. Atau mau untuk misalnya tentang biasanya untuk beli aset-aset yang lain, saham dan lain sebagainya, itu juga untuk melindungi sebetulnya untuk suami supaya tidak nanti kalau resikonya besar harta suami, nah gitu ya, artinya nggak kena gitu. Jadi intinya sih balik lagi perjanjian pernikahan itu pada dasarnya memang mengatur tentang harta saja, harta perkawinan dan lain sebagainya. Tetapi dalam pasal 1338 KUH Perdata itu boleh kok untuk menulis, termasuk untuk menghindari KDRT itu juga bisa. Oke. Gitu. Nah, Mbak, kalau di posnap itu kan memang dilakukannya setelah pernikahan ya, Mbak ya. Sedangkan kalau prenap itu sebelum pernikahan. Saya pernah baca kasus ada orang yang ketika setelah menikah dia mempunyai masalah hukum pasangannya, kemudian akhirnya dia membuat illegal backdated prenup gitu, Mbak. Dia memalsukan perjanjian nikah, jadi seakan-akan sudah punya perjanjian pranikah sebelum sudah punya perjanjian pranikah, padahal tidak pernah bikin perjanjian pranikah karena dia ingin melindungi lah gitu, seperti itu. Nah ini emang lazimkah Mbak ada memang trik-trik kayak gini untuk mengakali misalnya apalagi masalah hutang piutang begitu Mbak? Kalau ngomongin trik berarti kan di luar aturan ya. Kalau aturan mungkin bisa aja sih gitu ya, namanya itu ilegal gitu. Tapi itu ilegal ya, maksudnya mungkin trik tapi ilegal. Mungkin itu terjadi ketika belum ada putusan Mahkamah Konstitusi di mana perjanjian pemisahan harta gitu ya, perjanjian nikah pemisahan harta itu hanya dilakukan sebelum atau pada saat pernikahan itu terjadi. Itu kan yang tapi dengan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi tahun nomor 69 tahun 2006 2015 itu membuat perjanjian nikah bisa dilakukan selama perkawinan itu berlangsung gitu ya. Jadi ibaratnya itu juga untuk menghilangkan akal-akalan, nanti pura-pura lah dibuat gitu. Itu kan gitu ya. Nanti kalau ketahuan sama sinyal aku lemot ya. Halo, masih connect sama Mbak Yeti nggak? Sebentar.
Sepertinya koneksinya terputus. Hai Mbak Yeti, are you there? Buat Halo, halo. Nah, Iya, mungkin akhirnya connect lagi. maaf Jadi tadi ngelek-ngelek gitu. nggak apa-apa Mbak, santai. Biasa terjadi pada IG Live. Oke, jadi seru banget tadi ya. Mungkin kalau ada yang baru join juga, kita masih ngobrolin tentang masalah perjanjian pisah harta, baik yang dilakukan sebelum dan sesudah. Tadi tuh Mas Baruno di kolom chat itu bertanya tentang kalau pernikahannya dilakukan di luar Indonesia, Mbak, apakah hukum perjanjian pisah hartanya itu mengikuti hukum yang ada di Indonesia atau mengikuti hukum di negara di mana pernikahan tersebut dilakukan, Mbak? Oke, menarik sekali ya. Ya, kalau bicara mengenai perkawinan itu berarti kan perkawinan campur ya. Ya. Perkawinan campur berarti perkawinan yang dilakukan antara orang Indonesia dengan mungkin kewarganegaraan lain. Nah, kalau kalau tentang syahnya perjanjian atau pernikahan gitu, maka kalau kita ngomongin lihat di Undang-Undang Nomor 74 gitu ya, itu harus memakai, ini saya coba ya sekarang biar saya nggak salah gitu ya, perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua warga negara Indonesia atau yang lainnya adalah warga asing itu sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di mana perkawinan itu dilangsungkan. Jadi misalnya saya misalnya dengan orang Belanda nikahnya di Belanda ya berarti sah menurut ya hukumnya di Belanda. Hanya saja gitu ya. Ketika misalnya salah satu atau dalam waktu dikasih waktu nih dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali ke Indonesia, misalnya mau bermukim di Indonesia, surat bukti perkawinan itu harus dicatatkan di Dukcapil, di dinas apa namanya kan dinas pencatatan sipil. Iya. Gitu. Nah, balik lagi kalau perjanjian nikah ya sebetulnya kalau mereka di Indonesia kan putusan mahkamah kan berlakunya ya untuk orang sebetulnya untuk melindungi warga negara Indonesia jadi nggak masalah sih gitu. Toh mereka juga harus dicatatkan di Indonesia. Di Indonesia, iya. Ini kalau misalnya, ini kan tadi case-nya salah mixed marriage ya Mbak ya, jadi salah satu pihak. Tapi kalau misalnya dua-duanya orang Indo, tapi nikah di luar itu dengan tata cara hukum di luar itu gimana Mbak? Tetap ikut hukum Indonesia harusnya ya Mbak ya? Ya karena kan nanti kalau dia kan harus tadi yang pasal 56 ayat 2 mengatakan dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan itu harus didaftarkan. Jadi mau nggak mau didaftarkan dan itu mungkin juga akan relevan kalau misalnya si istri mau beli tanah di Indonesia dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan nggak boleh kan? Karena ada nggak boleh. Asing gitu, maka perlu dibuat perjanjian nikah. Nah, perjanjian nikah kalau dia sudah daftarkan di dinas catatan sipil pernikahannya itu baru kemudian dia buat perjanjian nikah ya itu bagus gitu, baru dia bisa bikin. Nah, jadi nggak masalah nikahnya di Indonesia, ya, dia harus daftar ke Indonesia. Oke, nah Mbak, tadi kita bahas juga nih tentang poin-poin apa aja ya, poin yang ada di dalam perjanjian nikah itu. Ini berarti bisa disebutkan juga tentang hutang ya, karena ternyata hutang itu juga bisa jadi bagian dari kewajiban. Banyak yang nggak tahu, kalau kata Mas Wibi kemarin, bahwa hutang itu sebetulnya juga bisa diwariskan gitu ya. Jadi itu termasuk poin yang harus disebut juga nggak sih Mbak Yeti kalau seperti itu? Iya. Mungkin ada klausul kalau yang si A punya hutang, saya nggak ikut-ikutan bayar gitu, misalnya kayak gitu. Itu gimana ya Mbak? Iya Mbak dan jadi kalau ngomongin harta bersama itu kan kalau kita yang posternya gitu ya hari gini gono gini gitu kan ada harta gono gini apakah jadi ada hutang gono gini sebetulnya kalau ngomongin harta gono gini itu di dalamnya juga sudah terinclude ada beban-beban termasuk salah satunya utang gitu. Jadi ketika ada pemisahan harta gitu ya, itu juga sebetulnya juga mengatur tentang
beban-beban yang tidak bisa ditanggung oleh bersama. Jadi itu tanggungan masing-masing gitu, Dek. Jadi sudah termasuk bukan hanya harta, karena maksud saya gini, bukan hanya kepemilikan yang menguntungkan gitu ya. Hal-hal yang tidak menguntungkan atau merugikan itu juga dipisah gitu, bukan menjadi kebersamaan lagi. Karena harta Jadi bersama. bukan ya. Kalau di yang ngetren kan sekarang ganteng, review saldonya dong. Kalau sekarang Oh, ganteng review ya, tagihan kartu kreditnya dong gitu ya. ya, ya, Kalau gitu utang kan. tagihan kartu kreditnya banyak nggak mau gitu. Nanti diwariskan lagi, dijadikan Iya. beban bersama. Nah, Mbak, ini kalau misalnya ada perjanjian pranikah, kebetulan ada masalah utang piutang misalnya Mbak dengan bank atau dengan kreditur lainnya, itu apakah mereka terlibat juga nantinya dalam perjanjian itu Mbak? Misalnya pemberi kreditur atau misalnya pemberi mortgage ya untuk pemilikan rumah misalnya seperti itu harus kita update juga atau bagaimana ya Mbak? Kalau pasangan itu tidak melakukan perjanjian nikah gitu ya, baik itu sebelum ataupun setelah menikah, maka itu menjadi hak dan kewajiban si pasangan itu. Artinya ketika si suami atau istri, dalam arti kita ngomongin, karena kita ngomongin perempuan, misalnya suami itu istri mau melakukan pemilikan apartemen atau pemilikan harta bergerak lainnya atau saham gitu, dia harus minta izin sama suaminya. Nggak bisa mandiri lagi. Masuk juga misalnya hutang gitu ya, itu hutang bersama, karena harta itu di dalamnya juga ada beban yang dipikul bersama. Tetapi dengan adanya perjanjian nikah, nah itu bisa memisahkan, itu nggak bisa masuk di dalam kewajiban saya gitu. Artinya kalau misalnya suami melakukan usaha, dia punya hutang-hutang, nggak bisa dibebankan istri. Ada perjanjian nikah di situ. Ini saya contoh case-nya tuh misalnya mereka sama-sama ngambil KPR rumah misalnya Mbak ya, lagi rukun ngambil KPR 10 tahun. Ternyata di tengah jalan salah satu bisnisnya nggak oke nih. Kemudian istrinya atau suaminya bilang, gue mau pisah harta. Berarti yang sudah berjalan itu nggak bisa dimasukkan ke klausul ya Mbak ya? Karena itu diambilnya pada saat belum terjadi perjanjian. Jadi misalnya mereka nggak punya perjanjian pernikah, jadi mau nggak mau itu tetap harus diselesaikan gitu ya Mbak, bareng jadi tanggung jawab bersama ya. Iya, iya. Kan tadi yang tidak berlaku surut. Tidak berlaku Gitu. surut ya. Iya, jadi apa namanya, kecuali dia sudah melakukan perjanjian nikah itu sebelum atau pada saat pernikahan ya, bukan pada saat berjalan itu mungkin sudah kalau di dalam klausulnya pemisahan harta itu nggak akan menjadi tanggungan pasangan yang tidak melakukan hutang gitu. Tetapi kalau ternyata dia melakukan perjanjian nikah gitu, tapi karena dia melihat sudah ada hutang-hutang ya, masa berlaku itu ya udah masuk jadi beban bersama, karena tadi lagi harta bersama itu bukan hanya harta tapi juga termasuk beban juga. Oke. Pelajaran penting ya buat mungkin yang kalau nonton masih single, mungkin calonnya ditanyain tentang kamu punya tanggungan apa aja nih. Jangan ngomong kamu punya apa aja ya, tapi mungkin tanggungannya juga harus dikasih tahu. Nah, mengenai berlaku surut tadi Mbak, misalnya ada orang yang sudah punya pernikahan sebelumnya gitu ya Mbak ya. Kemudian pernikahan itu selesai. Memang kalau di Undang-Undang 74 kan disebut juga pernikahan tuh bisa selesai karena kematian, karena perceraian, atau karena alasan lain. Itu kemudian dia menikah lagi dengan orang lain. Nah, itu otomatis selesai ya Mbak yang sebelumnya itu? Atau harus ada klausul lain lagi untuk menghentikan apa yang sudah terjadi sebelumnya, kemudian membuat perjanjian baru lagi, atau gimana ya Mbak? Iya, iya Dek. Jadi kalau ngomongin, berarti kan ngomongin harta bersama dulu ya. Jadi harta bersama itu bisa bubar atau istilahnya selesai gitu kalau ngomongin, kalau nggak salah nih pasal 126 di KUH Perdata itu ngomongin harta bersama itu bubar kalau ada perceraian, ada kematian. Yang pertama ada kematian, kemudian ada perkawinan lagi gitu. Tapi karena kalau pasangannya meninggal dan itu sudah ada izin hakim, bukan karena poligami dan perkawinan, izin hakim
suami ada. Kemudian karena perceraian gitu. Perceraian berarti yang udah ketok palu ya. Atau karena di sini bahkan disebut apa? Karena pisah pisah meja ya, nggak ada pisah dan pisah ranjang juga gitu. Oh, Pisah ranjang. jadi itu Itu tetap juga harus. Iya, iya. Mbak, aku tertarik jadinya soal agama juga nih Mbak, karena kan kita tahu bahwa tata cara kita dengan agama yang lain itu kan berbeda ya, khususnya tentang hukum waris dan hukum nikah, pembagian harta juga untuk yang teman-teman yang Muslim itu kan berbeda ya Mbak. Nah kalau untuk di kita sendiri ini apakah letterlek mengikuti itu atau ada panduan yang lain sih Mbak, tahu nggak Mbak? Kalau untuk orang Kristen apakah ada ya. hal khusus gitu? Nah, kalau sebetulnya kalau mungkin ada Romo juga ya, saya jadi takut salah ngomong kalau hukum gereja. Nanti boleh nimbrung ke Romo gitu. Jadi apa kalau kita berjanji nikah gitu kan, kita selalu ditanya, saya berjanji dalam suka dan duka, untung dan malang, sakit susah gitu kan ibaratnya. Dan kita pernikahan kalau kan monogami ya, kita tidak ada perceraian gitu. Nah, artinya dan apalagi ketika mau menikah, ini kita ngomong Katolik dulu ya. Katolik kan kita ada penyelidikan kanonik ya. Jadi kursus-kursus perkawinan segala macam untuk bisa menikah. Nah, sebetulnya masa-masa seperti itu sebetulnya juga masa-masa bagaimana kita perempuan mengetahui lebih lanjut tentang calon kita. Siap nggak sih kita dengan apa namanya pasangan kita. Nah, kalau kita merasa kita yakin atau apa ya, yakin itu dalam arti pernikahan itu kan juga batin gitu ya. Kita merasa sudah segala macam, kita nggak mau untuk perjanjian pranikah gitu karena alasan timur dan lain sebagainya, ya nggak masalah. Itu akan menjadi masalah sebetulnya. Ngomongin perjanjian nikah itu kan sebetulnya untuk kalau ada konflik terjadi perceraian amit-amit gitu ya, supaya tidak susah untuk baginya gitu kan, ibaratnya seperti itu untuk harta bersama. Atau juga untuk kalau misalnya nikah dengan orang luar negeri, orang luar negeri ya. Karena kalau bersatunya harga ada unsur asing kan kita tidak boleh memiliki harta yang di Indonesia. Itu sih sebetulnya. Tetapi kalau kita merasa calon kita aman, masih satu warga negara Indonesia, tidak ada macam-macam, dan kita mau menanggung beban juga suka duka, untung dan malang, sakit dan susah, tahu gitu ya, ya mungkin nggak perlulah perjanjian gitu. Perjanjian itu kan bagi untuk menguatkan saja, untuk melindungi. Tapi kalau sudah merasa artinya kita sudah tahu resiko dan lain sebagainya, tahu gitu ya, ya nggak apa-apa. Sekali lagi kan kebebasan berkontrak itu nggak bisa dipaksakan perjanjian seperti itu. Nah ini walaupun memang aku baca juga beberapa preferensi gitu, mereka bilang things may change gitu ya, orang bisa berubah gitu, tiba-tiba misalnya orientasi bisnisnya yang tadinya waktu sebelum nikah kayaknya A, begitu udah nikah B, C, berani ambil resiko, istrinya jadi deg-degan kayak gitu-gitu Mbak. Jadi kemudian ada apa ya, ada kekhawatiran nih kayaknya kok kamu jadi gitu sih gitu, aku kayaknya harus hati-hati nih karena aku nggak mau uangku kepake, atau misalnya aku nggak mau kita hidup susah dalam tanda petik kayak gitu kan Mbak. Padahal sehingga ada apa ya, di dunia yang serba kayak sekarang ini di mana orang butuh tampil dan butuh pengakuan, itu kayaknya ini juga jadi isu yang saya yakin gereja pasti nanti punya tanggapan tersendiri juga sih ya soal ini. Oke Mbak, kita balik lagi ke perjanjian tadi Mbak. Kalau misalnya ada kasus yang terakhir ini ya, aku sering baca tuh ada afiliator yang baru menikah, hartanya udah banyak banget, waktu pacaran ceweknya dikasih 2 miliar, 3 miliar gitu, terus setelah itu mereka menikah baru beberapa bulan cowoknya ditangkap polisi, kemudian hartanya semua disita. Aku kepikir nih sempat bikin perjanjian pranikah nggak ya gitu. Kalau di dalam masa seperti sesaat setelah menikah terus dia tahu wah ternyata hartanya banyak gitu,
kemudian baru kepikiran bikin posnap itu oke nggak sih Mbak? Menurut Mbak dianjurkan nggak secara hukum? Ya berarti itu sudah nasi jadi bubur ya, karena tadi Mbak lagi udah nggak bisa berlaku surut kalau memang dia tidak membuat perjanjian pernikahan. Berarti kan masa dia nikah sampai dia suaminya atau istrinya ditangkap itu kan harta bersama ada bawaan bersama, jadi itu bisa jadi juga beban si istri gitu. Maka di sini pentingnya perjanjian nikah adalah untuk melindungi si perempuan dari todongan-todongan kreditur yang mungkin yang dia tidak buat. Apalagi kalau Devita lihat ya dengan kasusnya si dari orang Bandung ini atau orang Medan itu, korbannya itu ada yang bunuh diri loh gitu, sampai stres gitu karena uang yang istilahnya dia mungkin untuk kebutuhan rumah tangga, untuk segala macam itu dipakai habis untuk berjudi, dan itu akhirnya ngerembetnya ke istrinya, ke keluarga besar istrinya. Itu kan istilahnya jadi apa ya, penyakit sosial atau mungkin juga sakit mental gitu. Iya. Itu ya gitu. Iya sih. Dan itu Jadi contoh nyata ya Mbak, kalau nggak sempat bikin perjanjian pranikah, akhirnya yang dimiskinkan bisa kemana-mana ya Mbak ya. Kalau sempat bikin betul. mungkin nggak sesusah itu Iya, mungkin ya, iya, setidaknya gitu kan. Iya. iya. Itu kalau utangnya juga berarti bisa dipisah kan ya tadi ya Mbak ya. Kalau yang Mbak Yati bilang kalau beban itu juga bisa diminta dipisah Iya, sebenarnya ya Mbak ya. iya, bisa. Justru sebetulnya kalau perjanjian nikah itu kan kalau kita lihat tuh kan ada 3 perjanjian, menyangkut 3 hal ya, pemisahan apa namanya, harta bawaan gitu, kemudian pemisahan total itu harta bersama dan harta bawaan, atau mungkin juga pemisahan apa namanya juga hutang-hutang gitu. Jadi istilahnya ada beberapa klausul yang bisa diatur di dalam perjanjian pernikahan itu. Jadi nggak semata-mata harta, maksudnya keuntungan, tetapi juga dengan kerugian dan lain sebagainya. Sekali lagi kebebasannya berkontrak. Iya, kalau kasusnya mixed marriage Mbak, kalau dia misalnya beda warga negara, kan di Netflix juga lagi rame tuh ya, Tinder swindler, walaupun dia nggak nikah gitu ya. Cowok cewek apa? Nonton ya, aku belum nonton. Yang Tinder Jadi itu. iya, Tinder swindler sama bad vegan. Kalau yang bad vegan itu malah dia udah nikah gitu, dan kemudian cuman yang bad vegan kan warga negaranya sama. Kalau yang Tinder swindler ini kan dia beda-beda negara. Aku jadi kepikiran gitu. Kalau kebetulan kita orang Indo menikah dengan warga negara asing misalnya, kemudian salah satu mempunyai masalah gitu, Mbak. Apakah yang terikat hukum, misalnya masalahnya di Indonesia gitu, Mbak. Nah, yang warga negara asing ini bisa nggak sih Mbak diperkarakan juga di Indonesia, atau emang dia boleh ekstradisi Mbak kalau misalnya ada masalah seperti itu? Ini menarik banget nih ya. Jadi udah masuk ke kejahatan ya, maksudnya itu juga nggak masalah keperdataan saja gitu kan, artinya bahwa ada pelanggaran hukum gitu, apalagi itu misalnya karena tidak pencucian uang dan sebagainya. Mungkin calon suaminya ini misalnya, aku belum nonton filmnya tapi mungkin imajinasiku aja gitu ya, mungkin si suaminya ini bisa mafia atau segala macam, melakukan bisnis di luar gitu ya, kemudian atau mungkin dia bisnisnya di Indonesia, dia orang luar gitu. Bisa saja sih itu nanti ranahnya bisa ke ranah pidana, tindak pencucian uang, dan gitu lagi-lagi apa namanya, karena dia mungkin masih warga negara asing gitu, ya itu nanti bisa aja melakukannya ke ekstradisi, dia diambil. Tapi ekstradisi itu juga terjadi kalau negara kita gitu melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara yang apa namanya, si warga negara, misalnya gini, warga negaranya adalah warga negara Belanda terus ya itu. Nah, dia melarikan ke sana tuh, ke Belanda gitu. Tapi Indonesia belum punya perjanjian dengan si Belanda ini. Kita nggak bisa langsung nangkep gitu, nggak bisa. Karena itu udah beda jurisdiksi
kita harus ada perjanjian ini. Ini menarik sekali deh ini, dan uh, sering ya, bukan Iya. sering tuh, itu gitu kita pernah suka ngelihat kayak gitu dan itu bahwa masalah-masalah gitu kadang nggak hanya masalah hanya semata-mata perkawinan saja gitu. Kadang-kadang kalau udah ngaitin bisnisnya dari luar dan lain sebagainya, itu bisa ngerembet ke masalah pidana. Iya. Nah, soalnya gini Mbak, perempuan ini kan sorry rentan sama kalau udah sayang sama cinta semua dikasih gitu Mbak. Yang aku lihat di case-case yang berat itu, ketika cowoknya kemudian ekstradisi karena beda yurisdiksi, ceweknya tetap harus nanggung itu semua gitu Mbak, harus tetap bayarin kewajibannya, bahkan juga nanggung semua utang-utangnya. Ini kan jadi kasihan banget gitu Mbak, posisi perempuan di sini tuh Iya, jadi kalah banget gitu loh maksudku. betul. Jadi memang perempuan itu udah rentan gitu ya, tetapi dengan kondisi yang kita nggak ngerti hukum dan lain sebagainya, jadi makin rentan gitu. Jadi sebetulnya hukum itu sekali lagi sih bukan untuk ditakuti gitu ya. Orang ngomongin hukum takut, Iya. enggak, untuk melindungi kita kok. Artinya bahwa kalau memang diperlukan, why not gitu ya. Iya. Atau tidak gitu, kalau itu serasa untuk kebaikan bersama, bukan Jadi curi, tapi ya zaman gini gitu loh, kita kan kadang nggak makan cinta doang ya. ya itu dia. Karena memang mau berurusan sama pengacara itu terus terang apa ya? Nyalinya harus gede juga sih Mbak, karena Oh kalau kita buta hukum, kita juga nggak mau dikadalin juga kan Mbak. iya, Jadi iya, ya iya. kadang-kadang ini sih PR juga itu. Ya, iya, betul. Tapi nggak semua pengacara gitu kok. Dan Iya. nggak, kita kan pengacara itu juga apa ya, istilahnya itu pekerjaan yang mulia, nggak sampai gitu. Itu mungkin oknum ya. Iya. Kalau kalau pekerjaannya itu mulia gitu loh, masalah itu. Iya. Baik. Ini Romo Santo udah ikut nimbrung. Ya, kami setuju Romo bahwa memang di dalam gereja Katolik sendiri untuk pernikahan Katolik memang tidak ada perceraian sehingga memang tidak ada gonogini. Tetapi bahwa faktanya ada yang bercerai di pengadilan, maka urusan harta tentu saja diselesaikan diurus di pengadilan. Dan ini ya ini dia sih ya Mbak Yeti, kenapa kita ngebahas ini hari ini juga karena ini banyak perempuan yang nggak aware soal apa-apa yang bisa dibagi sehingga di akhir-akhir karena konco winking itu kayak udah melekat, akhirnya jadi posisi yang kalah gitu loh. Dengan keluarga laki-laki juga jadi kalah gitu. Ada Desta ini banget, imajinasinya sangat, sangat bagus nih. Iya nih. Eh, Kalau kita ngomongin hukum ya, kita karena memang kalau perkawinan itu kan sebetulnya ada tiga hukum. Ada hukum apa namanya, KUH Perdata, kemudian hukum Undang-Undang Perkawinan tahun 74 itu 174, dan ada kompilasi hukum Islam gitu ya. Nah, kalau ngomongin masalah istrinya banyak dan lain sebagainya, aku nggak mau banyak nyinggung ya, takut nanti masalah yang agak sensitif gitu ya. Tetapi ya, kalau kita ngomongnya hukum, dalam hukum perdata gitu, um, apa namanya, istri itu kalau kalau di pasal apa ya, pasal pasal awal gitu ya, saya sambil coba lihat, takutnya salah juga gitu ya. Orang hukum kan nggak boleh salah yang ngomongnya, takut takut apa namanya, perkawinan itu pada asasnya gitu ya, pasal 3 ya, pada asasnya perkawinan itu hanya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Itu suami. pasal 3, iya gitu. Nah, tetapi di ayat 2-nya ngomong,
pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Ini kan sebetulnya pasal yang karet ya. Karet itu artinya satu itu melindungi si perempuan, bahwa laki-laki itu hanya boleh satu istri, perempuan apalagi gitu ya, hanya boleh satu suami. Tetapi di ayat 2-nya ini justru mengatakan kalau disetujui, ya gitu ya, disetujui, diberi izin gitu ya. Tahu izinnya itu izin terpaksa atau izin apa, boleh gitu. izin sambil ditodong ya kan, Mbak? Iya, gitu kan kita nggak ngerti gitu ya, Iya. itu nggak boleh. Nah, balik lagi ke pewarisan tadi, kalau secara negara gitu, kalau nggak salah ya, biasanya kan yang dianggap resmi kan istri pertama gitu. Biasanya kan seperti itu. Jadi pewarisan sih jatuhnya kalau dia didaftarkan di catatan sipil atau misalnya mungkin juga nikah secara agak negara gitu ya, maka jatuhnya ke pewarisan untuk istri pertama. Nah, untuk istri kedua, 3 dan 4 dan seterusnya, kalau memang itu tadi pasal 3 ayat 2 itu dia disetujuin, diizinkan, kalau ini bukan agama yang ini kan nggak boleh ya untuk nikah poli-polian itu. Nah, ya saya nggak tahu, nggak mendalami banget tentang kompilasi hukum Islam, jadi mungkin ada aturannya tersendiri, pembagiannya berapa persen. Saya nggak berani ngomong karena saya nggak dalam yang hukum Islam itu. Tapi kalau yang secara hukum perkawinan, cara apa namanya yang undang-undang perkawinan aturannya seperti itu. Oh baik, Mbak ya tadi kita juga sempat nyinggung soal kalau misalnya terjadi kriminal gitu ya Mbak ya, sudah ranahnya menjadi kejahatan, itu kan kemudian pidana gitu kan ya Mbak ya, padahal hubungan relasinya itu diaturnya di perdata. Itu memungkin jika kemudian kayak misalnya pencucian uang, terbukti istrinya ikut menikmati uang itu kemudian bisa berubah nggak sih Mbak, atau gimana sih? Itu aku rada nggak dong juga. Ini Ataukah juga hanya yang dipermasalahkan hanya perdatanya aja atau gimana Mbak? Ini menarik ya, menarik banget. Karena ketika kita misalnya suami itu kan punya kewajiban untuk menafkahi istri, ya kan, menafkahi. Nah, ketika yang yang hasil untuk nafkahnya itu adalah ilegal, gitu kan, itu kan dianggap ikut menikmati ya. Iya. Iya nggak? Apes banget iya sih istrinya ya. Iya. Kan, cuman kalau balik lagi gitu ya, kalau kita ngomongnya kalau dari undang-undang perlindungan yang perempuan gitu, bahwa perempuan itu seharusnya kan ada klausul juga di laki suami itu harus melindungi istri. Sebetulnya ketika terjadi sebuah tindak pidana seperti itu nggak bisa langsung babi bu bahwa si istri itu menikmati hasil jerih payah suaminya dari tindak gitu. Itu harus ada pembuktian bahwa memang si istri mungkin nggak tahu nih tindak pekerjaan suaminya gitu ya. Ada tipu muslihat dan lain sebagainya. Atau mungkin si istri taunya itu adalah misalnya dalam kasus-kasus trading gitu ya. Si istri nggak ngerti kan suaminya itu adalah perbuatan ilegal gitu ya. Karena pikirnya saya merasa dicukupi kok, itu kewajiban suami saya, ngasih saya Hermes, saya ngasih apa yang mewah-mewah gitu. Dia nggak ngerti, ketidaktahuan gitu apa ya, mungkin menjadi suatu alasan. Tetapi sekali lagi sebetulnya dalam hukum, ketidaktahuan hukum itu tidak bisa jadi alasan pemaaf dan pembenar. Itu takutnya di situ. Kalau nggak ada perjanjian nikah tadi, bahwa ketidaktahuan ya hukum itu bukan menjadi alasan pemaaf pembenar. Nah, itu bahayanya di situ. Waduh. Iya. Iya, jadi misalnya gini, Pak Hakim, maaf saya nggak ngerti tuh aturannya, saya nggak ngerti. Kita nggak boleh ngomong itu artinya bahwa itu menjadi apa namanya pembenaran itu atau menjadi pemaaf. Oke, dimaafkan, nggak bisa. Jadi
Jadi hukum tetap dilaksanakan. Masalah nanti hukumnya diperingan karena dia berbuat baik, jujur, keringanan itu hal lain ya. Tetapi orang nggak boleh dihapus gitu ya hukumannya dengan alasan dia tidak tahu, tidak ngerti hukumnya. Jadi Walaupun selama ini dia nggak punya catatan kriminal apapun, dia nggak boleh gunakan excuse itu ya, Mbak? Gitu ya? nggak bisa. Itu bisa untuk dibuktikan bahwa oh dia tidak terlibat gitu ya, tidak terlibat, tidak ikut gitu. Tapi kalau alasannya bahwa maaf saya tidak tahu aturannya, saya nikmatin aja, saya ikut juga malah mensosialisasi tradingnya gitu dengan di IG-nya, Iya, oh iya. itu saya nggak ngerti kalau ada aturan itu nggak boleh gitu. Tetap dia di ini. Wow. Berarti kalau, Hati-hati. waduh, ini Mbak Elvin juga bilang takut ya kalau bicara hukum. Aku jadi mikir, jadi kalau misalnya bisnis suami kita, kan kalau hubungan suami istri percaya banget nih sama suaminya, tapi sebenarnya mungkin perlu tahu ya, ini bisnisnya dilakukan seperti apa, konteksnya apa, karena bisa ngaruh, apalagi kalau nggak punya perjanjian pranikah, itu lebih berat lagi karena resikonya bisa tanggung bareng. Itu. Iya, ya itu lagi perkawinan itu kan bersatunya laki-laki perempuan, ikatan lahir dan batin gitu ya, termasuk harta, termasuk beban, itu konsep kalau nggak ada perjanjian nikah kan seperti itu. Jadi kalau hutangmu hutangku, hartamu hartaku ketika udah nikah, dan itu nggak bisa lagi excuse alasan pemaaf pembenar, oh saya nggak tahu nih suami saya ternyata adalah seorang bla 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 bla, ya itu urusan internal kamu gitu. Kenapa kamu nggak selidiki di awal? Tetapi ya itu bisa dimaafkan karena kalau ada perjanjian nikah itu bahwa oh Ya, nanti kalau ya, misalnya suami melakukan satu hal ya udah itu tanggungan dia nggak bisa dong ganggu aku gitu. ya, Itu ya, ya. sih Padahal untuk rugi. ada pameo yang menyatakan suami itu adalah singkatan dari semua uang adalah milik istri ya, Mbak. Jadi Tapi tunggu dulu, itu uangnya ilegal kan? Gitu. nah, Ya. kalau duitnya halal dalam tanda petik mau Ya. istrinya, tapi kalau duitnya nggak jelas, mendingan aku nggak ikut-ikut deh gitu ya, Mbak. Makanya misalnya transfer itu uang dari mana sih mas? Gitu. Itu Iya, itu iya. bukan gitu loh. Itu kita juga untuk melindungi kita. Jangan sampai kita jadi terlibat karena ketidaktahuan, ngertian itu nggak jadi alasan pemaaf benar. Ini kita bicaranya jadi agak seksis karena kebetulan pembicaranya dua-duanya cewek yang lagi ngobrol. Padahal mungkin cowok juga punya risiko yang sama kalau perempuannya Iya. punya usaha yang nggak jelas. Karena saya pernah membaca ada satu case juga, seorang ibu punya aset begitu, kemudian dia diajak berinvestasi di suatu koperasi, Mbak. You know lah. Kalau koperasi kan itu bla 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 nanti bantu gini gitu, dan dia tanam uang sampai banyak sekali, dan akhirnya ekonomi keluarga memang sampai morat-marit karena habis-habisan. Dan itu ya kayak Mbak Yeti bilang, saya nggak tahu kalau ternyata itu masalah kayak gitu. Nah ini rawan banget ya, ternyata kita mau nanam uang di mana atau mau berinvestasi apa atau melakukan apa, memang harus sampai detail kalau bisa tahu itu konsekuensinya apa ke kita. Mbak, aku mau nanya, kalau dalam konteks mixed marriage ini berarti menjadi lebih kompleks ya, karena nggak bisa punya aset. Misalnya kita punya aset di sini, oke lah kalau punya prenup sih aman ya, berarti aset ini kita lindungi kayak gitu. Itu kalau kitanya mau beli aset di luar, itu nanti mengikuti hukum negara pasangan yang bersangkutan, begitu ya Mbak? Iya dong. Kalau mau yang luar gitu ya tergantung dia berada ya. Maksudnya misalnya tadi orang Indonesia mau nikah dengan orang Belanda gitu ya. Asetnya kan tanah-tanahnya Belanda atau di sana pasti pakai hukum di sana, yurisdiksinya sana. Apa namanya aturan bahwa orang luar negeri tidak boleh punya tanah di Indonesia itu kan hukumnya di Indonesia itu ada di pasal 26 Undang Agraria kan, bahwa hak milik tidak dapat dipunyai oleh warga negara asing. Jadi konteksnya adalah orang luar yang memiliki aset di Indonesia. Tapi kalau orang Indonesia mau punya aset di luar negeri tergantung hukumnya sana gitu. Kalau memang membolehkan gitu, misalnya nih Mbak Vita
ya beli di mana di LA gitu, di Hollywood gitu, boleh aja. Nanti aku tinggal Ngayal aku. kan go internasional kan. Kan kan Mbak Yeti juga hukum internasional ya kan? Karena ternyata apa hukum internasional tuh ribet. Jadi aku dulu punya sahabat sama-sama sekolah di Australia yang dia maritim internasional Mbak belajarnya. Hmm. Dan itu ternyata Hmm. memang sampai batas-batas laut tuh dibahas detail banget apa yang diperdagangkan, apa waduh Iya. ternyata ribet banget sih. Kok betah sih Mbak sampai S3? Ini di luar konteks itu enggak juga Itu sih, apa? karena tuntutan ya, maksudnya kalau karena aku kerjanya ngecap gitu ya, jualan kecap, katanya kalau jualan kecap itu kan harus pinter apa namanya belajar ilmunya ya, sudah disuruh ya sudah ngikutin gitu ya udah itu kita Terjebak terjebak. coba, tapi ya Oh, karena kita di Famit ya udah biasa ya, udah gitu ya mau nggak mau ngikut apa namanya enjoy aja lah, nikmatin aja. Mbak, ini kita ngobrol lagi tadi kalau ini udah terlanjur nikah, Mbak. Aku tahu lah kakak-kakak yang nonton nih juga ada yang udah mungkin nikahnya udah 10 tahun, ada yang udah lama-lama. Nah, ini menurut Mbak Yeti deh, belum pernah punya prenup. Disarankan nggak buat bikin postnup setelah 10 tahun? Gimana, Mbak? Karena aku juga nggak bikin post ya, tergantung lagi sih bagaimana kepercayaan terhadap pasangannya, termasuk mau menerima terhadap pasangannya, atau istilahnya memang sudah siap dengan segala semua resiko. Sekali lagi kalau memang belum bikin posnap itu kebutuhan posnap itu biasanya kalau si suami atau istrinya itu adalah pengusaha yang istilahnya uh, usahanya itu kan kadang-kadang bisa maju gitu, kadang-kadang bisa drop gitu ya. Nah itu uh, kalau ngomongnya secara hukum ya, kita ngomongnya hukum-hukum, memang disarankan untuk bikin postnap karena itu untuk melindungi, sebetulnya nggak hanya untuk perempuannya saja, tetapi juga untuk anak-anaknya. Karena di situ bisa diperjanjikan macam-macam dan lain sebagainya. Termasuk juga untuk melindungi si misalnya kita ngomong perempuan ya, ngomongin si laki-laki suami yang melakukan usaha itu. Jangan sampai uh, apa namanya karena kesalahan dia, anak istrinya tidak bisa makan. Ibaratnya kan seperti itu. Jadi jangan sampai misalnya dia punya hutang gitu, dibebankan sama istrinya yang mungkin tidak punya penghasilan dan lain sebagainya. Itu akan mengeruk apa merugikan si istri, udah nggak bisa makan, dibebani lain. Itu sebetulnya kepentingan dari butuhnya posnap untuk melindungi si perempuan. Tapi sekali lagi balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau udah siap resikonya semua ya nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau Iya. memang masih 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 ragu-ragu apalagi ragu? terkait usaha ya nanti dikonsultasikan sama pengacaranya. Nah, aku tuh kemarin juga kebetulan nonton satu YouTube, Mbak. Aku sebut nama deh, nggak apa-apa karena itu tayangnya juga di YouTube ya. Itu adalah kasus tentang anaknya Nia Daniati. Jadi kebetulan anaknya itu terlibat kasus hukum dan dia menjadi apa namanya uh, berhutang dan masuk penjara lah seperti itu. Dan uh, orang tuanya itu diminta untuk bertanggung jawab terhadap apa uh, hutang-hutang dari anaknya ini, dan orang tuanya ini dalam konteks ini adalah ayah sambungnya karena ayah kandungnya sudah tidak ada, itu kemudian bisa mengajukan bahwa dia nggak mau terlibat atas hutang anak tiri kan, statusnya seperti itu Mbak. Nah ini kalau anak ke orang tua apakah juga ada imbasnya nggak ya Mbak untuk perjanjian pos nikah terutama Mbak? Apalagi kalau anak ini dari misalnya pasangan sebelumnya kayak gitu, misalnya kayak gitu, Mbak.
Oke, sebetulnya kalau ngomongin waris pewaris itu kan warisan itu bisa karena apa ya? Karena hubungan darah gitu ya, hubungan darah. Ataupun kalau misalnya angkat, dia harus ada penetapan dari pengadilan bahwa dia adalah anak si si pasangan. Oh, Kalau anak sambung, iya, kayaknya nggak setauku sih, enggak. aku sih enggak ya, karena dia tidak ada hubungan darah Ah, ataupun ada dari pengadilan gitu. Jadi tidak ada kewajiban untuk hmm. membantu. Kalaupun dia membantu itu mungkin karena kerelaan hati Iya, ya, atau iya, iya. istilah keluargaan gitu. Tetapi kalau ngomongin hukum sih ya karena pewarisan itu karena ada hubungan darah atau mungkin juga karena memang diwasiatkan atau ditetapkan gitulah. Kamu nanti Secara hukum jadi gitu ya, Mbak. mungkin dalam kasus misalnya Dorce gitu ya, Iya. misalnya gitu ya, meninggal dia tidak punya anak gitu, tapi dia melakukan adopsi atau anak angkat. Nah, ketika anak angkatnya itu memang sudah ditetapkan dari pengadilan sebagai ahli warisnya, ya dia akan mendapatkan porsinya gitu ya, bagiannya gitu. Termasuk juga uh, ini nggak cuman harta aja ya, termasuk juga nanti kalau ada hutang, ya dia juga akan Kena dibayar. juga. Kalau Iya. rebutan kan rebutan Aku harta, ya salah di situ kalau ada hutang juga harus tanggung jawab dong gitu. Jangan nggak mau rebutan utangnya. Aku jadi inget juga menantu-menantu keluarga Bakri itu kan semua kemudian diadopt dan mereka berhak menggunakan nama keluarga Bakri ya. Mungkin konteksnya juga melindungi masa depan juga ya, bahwa kalau ada masalah ya mereka kemudian terjamin kehidupannya. Di kolom chat ada beberapa pertanyaan, Mbak. Nih aku baca dulu. Ini tadi Mas Baruno nanya lagi soal pasangan mix kawin campur WNI dan WNA, apakah WNI boleh memiliki rumah atau tanah di Indo? Monggo dijawab, Mbak. Oke, balik tadi ya. Ketika si laki-laki dan perempuan salah satunya beda warga negara dan mau beli tanah di Indonesia, jawabannya tidak. Karena di pasal 26 apa namanya? Undang-Undang Agraria itu mengatakan tidak boleh dimiliki oleh orang asing, ya. Jadi nggak bisa beli gitu. Itu bisa disimpangi, ya. Bisa disimpangi kalau sudah terjadi pernikahan, bisa disimpangi mau beli kalau dibikin perjanjian postnap tadi, di mana ada pemisahan harta bersama. Jadi istilahnya si laki-laki dan si perempuan yang beda warga negara itu bikin perjanjian untuk memisahkan harta. Nah, ketika terjadi pemisahan harta, barulah itu si perempuan yang mau beli sah-sah saja karena dia adalah hartanya dia gitu, uang-uangnya dia, ibaratnya seperti itu dan jadi Tapi hak miliknya. kalau duitnya dikasih sama suaminya, suruh dia yang beliin gitu gimana, Mbak? Boleh? Ya sepanjang itu sudah menjadi hak milik gitu ya istilahnya, di dalam itu kan nggak ada tertera bahwa uangnya harus dari suami Iya. dan lain sebagainya. Ketika sudah menjadi uang istrinya, artinya itu udah miliknya istri dan membelinya atas nama si istri gitu, nggak Itu masalah. ya, Mbak. Tapi sertifikatnya kan nama istri bukan nama suami kan, hak miliknya itu di dalam Iya, iya. sertifikat ada tulisan ini adalah meskipun tanahnya tapi ini uangnya uang saya loh gitu kan, nggak ada yang dilihat kan Iya, namanya, kita kan lihat dari iya. buktinya. Tapi Gimana temanku dia. ada yang pintar tuh, Mbak. Dia nikah sama orang US, terus dia minta semua, dia bikin pisah harta, kemudian dia minta semua apa namanya pewaris itu jatuh ke dia semua. Jadi pintar juga ya, karena dia bilang aku nggak tahu nanti kalau ada apa-apa dia mah balik ke negaranya mah aman katanya gitu. Aku sama anak-anak di sini gimana gitu. Jadi Iya, kalau cukup iya, melek hukum sih ya lumayan ya gitu ya. Jadi iya, semua ininya baik. Ini Mbak Elvi, iya, untuk pertanyaan tadi sudah kita jawab ya, sebetulnya bahwa harta warisan itu sebetulnya penguasaan masing-masing sehingga tidak termasuk. Nah, tetapi masalahnya kalau tanah kosong warisan lalu dibangun rumah saat sesudah menikah, ini jadinya karena tanahnya diwarisin tapi bangunannya kan enggak. Gimana, Mbak? oke, saya sapa dulu ya, halo Elvi, itu teman sahabat saya. Angkatan Saya masih 4 ingat ya.
kita teman satu meja ya, Vin ya, dulu kelas berapa? Kelas 1 SMA gitu masih ini sampai kelas 3 ya. Satu meja, pantesan pinter dua-duanya ya. Mbak Elvin ini kan terpinter seangkatan 4 ini ceritanya. Elvin kok, Pak Elvin. Jadi dia jadi bosnya bank. Oke, Mbak. Silakan, Mbak. Oke. Nah, balik lagi ke pertanyaan Elvin. Ini kan berarti ada percampuran ya. Tanahnya adalah tanah warisan, bangunannya adalah pemilikan bersama. Nah, nanti kalau terjadi sesuatu ya dipisahkan gitu loh. Tanahnya akan menjadi miliknya harta bawaannya gitu. Kemudian bangunannya adalah tersendiri, dihitung tersendiri. Itu pemikiran secara logisnya ya. Tetapi kalau misalnya apa namanya di dalam perjanjian nikahnya itu sudah dibilang bahwa terjadi pemisahan gitu, ketika terjadi bangunan juga dia udah bilang bahwa bangunannya itu akan jadi milik saya dengan nilai-nilai yang mungkin disepakati, ya bisa saja itu menjadi salah satu. Tetapi kalau tidak ya sekali lagi perjanjian nikah itu tidak berlaku surut gitu. Jadi ketika tanahnya mungkin apa namanya dia beli gitu bersama, ya itu adalah tanah bersama. Nanti tanahnya dijual, harga tanahnya berapa itu dibagi 2, kemudian bangunannya tersendiri nilainya berapa itu miliknya si yang memiliki bangunan, si pasangan. Oh gitu. Ribet ya. Berarti aku nggak heran ya, tuh ada suami istri yang berantem terus sama suaminya bangunannya dihancurkan. Ya enggak lah. Jadi maksudnya itu malah bisa menyelesaikan daripada enggak coba rebutan gitu. Ini gimana. Justru dengan itu kan bisa ini kalau ada tanah kemudian bangunannya milikku, gimana maksud nanti bangunnya dihancurin segala macam. Nah, mungkin di nikah itu diselesaikan. Gitu. Ya juga ya. Gitu Mbak Elvin. Mungkin nanti bisa didetailkan, berarti harus didetailkan ya Mbak ya, terkait dengan pemisahan dari tanah dan bangunan rumah itu sebetulnya ya. Ini Mas Baruno jadinya malah menarik kesimpulan kalau nikah mix nggak usah dilapor, berarti biar WNI-nya boleh beli rumah. Wah, nggak bisa juga ya, ngelanggar undang-undang perkawinan kan? Iya. Iya, malah nggak bisa beli rumah kalau nggak ada perjanjian nikah gitu, karena si WNI-nya sudah dianggap ada unsur asingnya masuk di situ gitu. Jadi bukan WNI asli, karena di pasal 26 kan tidak boleh dipunyai oleh orang asing gitu. Jadi justru kalau beli harus beli tanah dia nikah sama orang asing, dia harus bikin perjanjian nikah. Kalau enggak nanti apa yang jual adalah orang yang ngerti hukum atau notaris gitu, mesti nggak boleh dianggap batal. Dan klausulnya jelas tuh ya Mbak ya, bahwa kalau menikah dengan orang asing kalau belum dilapor dua-duanya nggak boleh beli, mau WNI-nya atau WNA-nya ya sama-sama nggak boleh beli kan gitu ya. Jadi iya. Untungnya belum kepikiran sih ya mau nyari apa yang beda warga negara ya. Nah ini kalau pernikahan nggak didaftarkan bisa dianggap single nggak, kata Mbak Des? Itu malah nggak nguntungin loh, karena dia udah nggak dapat. Kalau itu kan berarti pernikahan di bawah tangan ya. Kalau ngomongin ilegal kan nggak mungkin pernikahan ilegal. Jadi pernikahan di bawah tangan atau pernikahan agama gitu, bukan dicatatkan secara apa namanya, secara negara. Nah itu justru tidak menguntungkan juga, karena tidak memiliki apa namanya, tidak memiliki legal standing, tidak memiliki apa nilai di mata hukum. Kalau dianggap single ya nggak mungkin ya, karena bagaimanapun juga apa ya ngomongnya akan ketahuan juga gitu loh, kalau ketahuan dan lain sebagainya, karena memang udah menikah. Kalau menikahnya di luar negeri tapi dia nggak bermaksud tinggal di Indonesia, mungkin maksudnya Mbak Baruno, Mbak, apakah itu harus dilapor juga?
Saya punya beberapa teman di angkatan yang menikah dengan warga negara asing dan mereka memang nggak pulang dan nggak tinggal di sini gitu Mbak. Itu harus lapor nggak sih Mbak sebenarnya? Tadi yang kalau pasal 50 itu kan dalam waktu setahun tuh paling kan harus ini ya mencatatkan di dalam negeri. Kalaupun misalnya tidak dicatatkan kan di sana ada KBRI gitu ya. Bisa kok di pencatatannya di KBRI gitu, nggak harus pulang gitu kan. Kalau ngomongin hukum internasional bahwa perwakilan yang ada di luar negeri itu sebetulnya perpanjangan tangan dari pemerintahan yang di Indonesia gitu. Ya, ya, ya. Jadi konsuler itu bisa dicatat dan konsuler juga menangani masalah-masalah keperdataan kok, nggak masalah publik juga. Jadi nggak usah misalnya nggak pulang juga mungkin di situ bisa membantu di kedutaan besar di tempat Kak Baruno tinggal. Jadi intinya kalau punya pasangan warga negara asing, apakah mempunyai niat untuk kembali ke Indonesia atau tidak, memang seyogianya sebaiknya dilaporkan ya Mbak ya. Karena ini terkait dengan perlindungan harta dan juga sebetulnya dengan konsekuensi hukum yang bisa ditanggung akibat dari hubungan itu gitu ya. Warisan loh, kalau pewarisan gitu dia nggak akan dapat loh kalau ada iya, unsur betul. itu. Jadi nggak semata-mata beli, tapi dari warisan juga dia nggak bisa gitu. Jadi lebih baik Iya ya, jadi kalau nanti yang Indonesianya dapat warisan dari orang tua, jadi nggak bisa ngeklaim ya, Mbak? Ya bisa, iya. Karena kan ada unsur asing gitu, pemilik istilahnya kan kalau pewarisan kan nanti ada balik nama ya, balik nama di itu kan ini adalah pemiliknya adalah orang Indonesia dan lain sebagainya kalau nikahnya. Oke deh. Itu sih kayaknya banyak banget kasus yang sebenarnya berseliweran di kepalaku. Banyak kasus yang berseliweran di kepalaku Mbak, sebetulnya contoh-contoh ya yang akhir-akhir ini ada afiliator yang baru nikah terus harus disita dan sebagainya. Lalu ada juga orang yang masih hubungan pacaran udah dikasih duit begitu banyak, kemudian ternyata cowoknya ditangkap polisi dan sebagainya, membuat memang kita sebagai perempuan ternyata harus aware sebetulnya posisi kita dalam hubungan itu seperti apa, kemudian apa juga langkah-langkah yang harus diambil terkait dengan aset dan kepemilikan. Ini bukan dalam rangka ingin mendobrak kultur apa ya, mungkin ada hal-hal yang tidak ingin kita langgar gitu ya, tetapi dalam konteks dunia yang ada saat ini dan sangat global, apalagi nanti mungkin kalau asetnya bentuknya metaverse ya Mbak, yang enggak ngelihat kemana-mana ya gitu. Jadi malah lebih kompleks lagi kalau kita nggak mulai dari sekarang. Memang mau nggak mau kita menjadi lebih aware. Mbak Yeti, terakhir deh sebelum nutup, kita udah 1,5 jam ternyata. Ada nggak pesan dari Mbak Yeti? Bagaimana kiat kalau ingin membuat perjanjian prenup yang efektif? Walah, gimana sih? Atau misalnya sebetulnya kenapa perjanjian prenup ataupun postnup itu diperlukan? Itu untuk gongnya Mbak. Silakan Mbak. Itu ya. Jadi buat teman-teman atau yang pada ngelihat acara ini belum nikah gitu ya, gitu, belum nikah. Nah kalau memang ngerasa mau melindungi diri gitu, apalagi untuk perempuannya, bikinlah prenup gitu, karena itu nanti ada memisahkan harta dari yang si A dan si B di pasangan. Kemudian juga selain itu memisahkan hutang, nanti biar nggak pusing nih ngurusin macem-macem gitu, hutangnya siapa gitu kan. Juga untuk menjamin apa ya, peninggalan keluarga gitu, misalnya dia punya harta dari keluarga dan lain sebagainya, jangan sampai nanti kalau ada hutang ditutupi pakai uang keluarga, itu juga enggak. Dan juga ini kalau ini di luar kita ya gitu, kalau kita kan monogami, itu juga untuk menghindari supaya tidak terjadi poligami, karena apa namanya, tahu aset-asetnya. Terus kemudian juga untuk perempuan juga bisa bebas untuk melakukan tindakan hukumnya, tidak harus izin suami dan lain sebagainya. Jadi punya kemandirian hukum. Kemudian kalau yang udah terlanjur, jangan khawatir, masih bisa kok apa namanya, tindakan hukum lainnya, yaitu dengan melakukan perjanjian setelah
pernikahan atau postnap itu sangat membantu, terutama bagi rekan-rekan yang nikah sama orang bukan kewarganegaraan Indonesia, itu untuk bisa mendapatkan harta, bukan ngomongin harta kita matre ya, tapi itu untuk Iya. melindungi juga gitu, baik laki-laki atau perempuan, dan bisa menambah pundi-pundi gitu, bisa beli di sana. Nanti kita bisa, kalau ada teman kita kan boleh nginep ya, mungkin ada Baruno gitu punya villa mewah gitu, boleh kan, itu miliknya Baruno gitu. Iya. Gitu itu, tapi saya doakan deh gitu. Terbaik. Baik, terima kasih banyak Mbak Yeti, sharingnya sangat bermanfaat. Saya sendiri merasa sangat tercerahkan, dan saya yakin banyak dari yang menonton juga akan mendapatkan manfaat dari materi yang kita diskusikan malam ini. Buat teman-teman yang selama 1,5 jam lalu belum sempat nonton, jangan khawatir, live IG ini masih akan disimpan di IGTV-nya HIPA Valley. Jadi bisa diakses dan ditonton kapan aja, termasuk juga mungkin di-share ke teman-teman yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan hal ini. Saya yakin HIPA Valley sebagai wadah untuk para profesional bisa kapan saja dihubungi kalau Anda membutuhkan bantuan ya. Saya yakin teman-teman di situ siap saja untuk berkonsultasi kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Yeti. Jangan kapok ya Mbak. Siapa tahu nanti diundang lagi buat diskusi bareng. Makasih banget yang udah diundang, yang ngerti apa-apa gitu. Dan makasih ya udah diajak gaptek ini. Mohon maaf saya orang yang gaptek. Enggak, tenang aja Mbak. Kalau angkatan single digit sih aku nggak heran. Jadi kelihatan tua. Tapi nggak semua loh, yang teman-teman yang lain mungkin udah melek teknologi. Saya sih nggak melek teknologi. Pada metaverse ya besok lagi. Jangan lupa juga seri keperempuanan ini masih akan lanjut di 3 minggu ke depan. Minggu depan kita bakalan ngomongin soal kecantikan. Jadi seberapa penting sekarang perempuan merawat diri tentang kecantikan, dan pasti narasumbernya juga sangat kompeten dan sangat menarik. Nanti diskusinya dengan host lain yang jangan sampai dilewatkan. Baik teman-teman, terima kasih semuanya. Selamat malam Mbak Yeti. Kita ketemu lagi ya di Papali Talks berikutnya. Selamat malam. Dah. Terima kasih. Bye. Thank you.